Selamat siang Pak Antonius. Selamat siang juga Ibu Enti. Ya, Pak Anton, sepertinya Pak sedang sibuk. Maaf kalau kedatangan saya ini mengganggu kesibukan Pak. Oh, tidak sama sekali Ibu. Ini kebetulan juga lagi kosong, hanya sedang ya main-main lihat-lihat HP terkait dengan pembelajarannya. Kira mungkin bagaimana Ibu? Apa ada yang bisa saya bantu? Ada Pak, saya ada sedikit masalah. Kira-kira apa itu Ibu? Mungkin saya bisa bantu Ibu. Begini Pak Antonius, saya menghadapi siswa saya anak kelas 8C bernama Sada. Kalau setiap kali pembelajaran itu, anak ini sering mengajak ngobrol dengan teman-temannya. Dan ketika ditegur terus-menerus untuk menghindari teguran atau buat salah, dia akhirnya tidur, Pak. Iya, Oh, begitu ya Ibu ya. Jadi eh, siswa Ibu yang bernama Sada ini sering mengalihkan perhatian temannya dan dengan ngobrol dan juga tidur kalau ditegur secara terus-menerus begitu ya Ibu ya? iya Pak, begitu. Betul sekali. Oke baik Ibu. Bisa Ibu ceritakan sedikit harapan Ibu atau tujuan dari kita coaching ini? Begini Pak, saya berharap setelah selesai coaching ini, saya bisa menemukan solusi ini. Dan saya juga bisa membantu anak saya ini agar dia bisa kembali fokus lagi, Pak. Iya. Oh baik. Uh, saya berpikir bahwa itu sebuah harapan yang sangat menarik Ibu. Tentu kita sebagai guru pasti mempunyai harapan agar anak-anak kita bebas dari masalah dan pasti kita akan membantu murid-murid kita untuk kembali fokus. Kira-kira menurut Ibu apa langkah terbaik untuk membantu murid untuk mengembalikan fokus mereka? Kalau menurut saya, Pak, langkah yang saya ambil itu, saya bisa menerapkan praktek mindfulness dengan teknik stop, Pak. Iya Bu. Saya sependapat dengan ide yang Ibu sampaikan bahwa untuk mengembalikan fokus murid, Ibu menerapkan praktik mindfulness dengan teknik stop. Masih ada cara lain selain mengembalikan fokus murid ini? Iya Pak, masih. Saya setiap kali dia berbuat salah itu saya berencana menasihati dia, menasihati, mengingatkan, bisa menegur dia. Dan saya untuk mengingatkan dia bahwa kita punya keyakinan kelas kan sudah ada. Jadi bagaimanapun sebagai siswa pasti kita harus melihat dengan keyakinan kelas yang kita buat. Dan saya juga sudah mengalihkan tanggung jawab ini kepada wali kelas. Kebetulan dia juga bukan anak wali kelas saya, jadi saya mengalihkan tugas wewenang ini kepada wali kelasnya agar bisa memberikan dia tugas tambahan sebagai seksi keamanan. Mungkin dengan cara seperti ini, beliau bisa bertanggung jawab. Begitu, Pak. Oke, baik, luar biasa sekali Ibu. Sebenarnya yang Ibu buat ini sudah sangat bagus, yaitu dengan cara menegur, menasehati, kemudian juga mengingatkan sampai mempercayai anak ini sebagai seksi keamanan di kelas 8C. Namun pada kenyataannya langkah yang Ibu tempuh ini belum berdampak secara maksimal. Jadi kira-kira langkah konkret apa yang bisa Ibu terapkan? Iya, Pak. Baik Pak Antonius,
Mungkin saya bisa menerapkan pembelajaran sosial emosional setiap kali dalam pembelajaran saya, agar bisa anak dengan sendirinya menumbuhkan kesadaran. Begitu, Pak. Oke, ya Ibu ya, itu saya berpikir bahwa itu juga yang merupakan satu ide yang sangat bagus, sangat luar biasa. Jadi Ibu akan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional di dalam kelas. Mungkin bisa Ibu ceritakan sedikit manfaat daripada pembelajaran sosial emosional ini? Iya, Pak. Pembelajaran sosial dan emosional itu menurut saya sangat membantu siswa untuk meningkatkan keterampilannya dalam dia bisa mengelola emosinya, bisa kesadaran sosialnya, dia bisa memanajemen dirinya, bisa mendapatkan keterampilan berelasi, dan bisa juga dia bertanggung jawab atas keputusan yang dia ambil. Itu, Pak. Benar sekali Bu bahwa ketika kita membantu murid untuk bisa meningkatkan keterampilan, kemudian juga mengelola emosi, kemudian mengenali kondisi emosionalnya juga. Mungkin masih ada cara lain yang Ibu pikirkan saat ini? Oh iya ya, Pak Antonius. Uh, Mungkin selama ini saya juga belum bertemu empat mata dengan anak ini. Jadi saya pikir langkah yang lebih baik lagi kalau saya menggunakan atau melakukan segitiga restitusi. Iya, Pak. Oh begitu. Jadi Ibu akan menerapkan segitiga restitusi. Iya. Baik. Jadi menurut Ibu kira-kira apa manfaat daripada segitiga restitusi ini? Baik Pak Antonius, kalau menurut saya dengan menerapkan segitiga restitusi itu, anak itu dia bisa sadar kembali karena guru mungkin mengajak dia berdiskusi sehingga anak ini dengan sendirinya dia menemukan solusinya sendiri karena kita bisa menggali kira-kira faktor apa yang mempengaruhi dia dan dia sendiri menemukan solusi sendiri, Pak. Sehingga ini lebih bagus saya rasa. Ya, bagus Ibu sangat menarik Ibu. Jadi dengan segitiga restitusi, siswa sendiri menemukan solusi atas permasalahannya. Mungkin masih ada cara lain Ibu? Saya rasa sudah pas, Pak. Ya, sudah ada beberapa penerapan pembelajaran sosial dan emosional dengan tegur dia, melakukan praktek mindfulness, dan yang berikut ini segitiga restitusi ini saya rasa bahwa ini sangat pas sekali, Pak. Mungkin saya bisa menerapkan dan saya bisa yakin bahwa beberapa metode ini sudah sangat pas untuk bisa mengembalikan fokus murid ini. Oke, baik Ibu. Semoga diskusi ringan kita pada siang hari ini bisa terbantu meringankan beban atau persoalan yang Ibu hadapi saat ini. Begitu Ibu Ya baik Pak, terima kasih banyak Pak Antonius sudah meringankan beban saya, sudah memberikan waktunya untuk saya, kita bisa bersama-sama untuk menemukan solusi pada hari ini. Oke, baik, sama-sama juga Ibu. Semoga pertemuan kita bisa berlanjut di sesi-sesi yang berikutnya kalau kita lagi membutuhkan ada persoalan atau permasalahan yang mau kita diskusikan. Begitu Ibu Ya Pak Antonius, pasti saya akan datang lagi, kita bisa berdiskusi bersama lagi. Oke, siap Ibu. Oke, tetap semangat. Semangat Pak.
Selamat siang Pak Antonius. Selamat siang juga Ibu Enti. Ya, apa kabar Pak hari ini? Ya, puji Tuhan, kabar saya baik dan sehat Ibu. Namun saat ini saya sedikit memiliki permasalahan dengan siswa di kelas yang saya ampuh, di mana siswa saya ini kurang bersemangat Ibu dalam belajar. Oh, jadi permasalahan yang Pak Antonius hadapi itu bahwa si Pak Antonius menghadapi siswa yang kurang bersemangat dalam belajar. Iya, ya kan Pak? Ya, betul sekali Ibu. Mm-mm. Saya ingin sekali membantu murid-murid saya untuk kembali bersemangat dalam belajar dan juga mencapai potensi mereka, begitu Ibu. Oke, baik Pak Antonius. Sepertinya ini sangat-sangat bermasalah ya, sehingga kita lebih fokus lagi untuk membicarakannya Pak. Bisa kan Pak? Iya Bu Enti. Oke, baik Pak Antonius, coba mari kita identifikasikan situasinya dulu. Coba Pak Antonius ceritakan lebih detail persoalan atau permasalahan yang Pak hadapi sekarang. Begini Bu, anak-anak saya ini mereka terlihat kurang fokus dan mudah teralih perhatiannya mereka saat belajar di kelas. Mereka juga sering terlihat bosan dan tidak termotivasi untuk mengerjakan tugas, begitu Ibu. Oh begitu ya Pak Antonius, anak kurang tidak bermotivasi dalam mengerjakan tugas ya Pak. Oke, baik Pak Iya. Antonius. Kira-kira menurut Pak itu apa penyebabnya sehingga anak itu tidak bersemangat dalam menyelesaikan tugas-tugasnya? Iya Bu, saya berpikir bahwa yang menjadi penyebab ini adalah mungkin karena mereka terlalu lama libur dan belum terbiasa dengan rutinitas belajar di dalam kelas karena libur kemarin itu ya hampir 1 bulan begitu. Oh iya, berarti menjadi penyebabnya itu karena liburnya terlalu lama ya, sehingga anak sudah banyak punya kebiasaan di luar, tidak belajar, sehingga ketika mereka masuk itu motivasi belajarnya tidak ada. Betul kan Pak? Iya betul sekali Bu. Oke, baik Pak Antonius. Menurut Pak, kira-kira dengan semangat mereka yang menurun dalam menyelesaikan tugas atau fokus mereka di dalam kelas itu sangat kurang, kira-kira dampak apa yang akan terjadi nanti di sekolah Pak terhadap pembelajaran yang Pak hadapi? Kalau soal dampaknya itu Ibu, kalau saya lihat nanti berdampaknya itu anak-anak saya mungkin akan tertinggal dengan materi pelajaran, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga adalah pasti menghambat proses pembelajaran atau proses belajar mengajar di dalam kelas nanti, seperti itu. Oh iya, jadi dampaknya yang Pak sebutkan tadi adalah materinya nanti tidak maju-maju, cenderung kita guru untuk mengulangi karena fokus mereka tidak ada. Begitu kan Pak? Iya betul sekali Ibu. Iya, baik Pak Antonius, berdasarkan apa yang telah kita diskusikan dan apa saja yang langkah yang dapat Pak Antonius lakukan membantu anak, ya. Kira-kira langkah yang tadi yang sudah Pak sebutkan tadi, apakah masih ada cara lain lagi untuk bisa mengembalikan fokus atau semangat murid dalam pembelajaran, Pak? Oh iya, ada Bu. Mungkin saya bisa membuat suasana belajar di kelas yang lebih menarik lagi dan menyenangkan.
kemudian juga bisa memberikan reward kepada anak-anak yang menyelesaikan tugasnya dengan baik, begitu Ibu. Oh iya, jadi Pak mau membuat rencana pembelajaran, membuat pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Pak juga mau memberikan reward ya kepada anak-anak yang bersemangat dalam menyelesaikan tugasnya. Begitu Pak? Iya, iya Bu. Jadi kira-kira menurut Pak tadi yang memberikan reward dan membuat pembelajaran yang menarik dan menyenangkan itu kira-kira waktu yang Pak tempuh itu berapa lama Pak untuk memperbaiki? Saya ingin membuat rencana pembelajaran yang lebih efektif dan juga interaktif ini ya, untuk 1 minggu ke depan ini Ibu. 1 minggu ya Pak? Iya, iya Bu. Oh ya, Pak semangat sekali, luar biasa Pak Antonius. Jadi untuk mengukur itu selama 1 minggu ya. Oke, Iya, iya. baik Pak Antonius. Kira-kira bagaimana Pak bisa mengukur keberhasilan siswa adalah selama 1 minggu tuh? Untuk mengukur keberhasilan murid-murid saya ini, tentu saya akan mengamati tingkat partisipasi dan antusias daripada anak-anak dalam belajar, dan juga tentu saya akan meminta feedback dari mereka tentang rencana pembelajaran yang saya buat, begitu. Oh, jadi bagus sekali Pak Antonius. Jadi Pak untuk mengukur keberhasilan siswa itu melalui pengamatan dulu ya. Pak mengamati partisipasi, antusias siswa dalam mengerjakan tugas, dan yang berikut adalah memberikan feedback tentang proses pembelajaran yang Pak berikan. Oke, kira-kira Pak Antonius apa yang Pak akan lakukan jika dalam proses pembelajaran itu Pak menemukan hambatan untuk mencapai tujuan yang Pak ingin capai itu? Oke, baik Bu. Ketika dalam perjalanan saya menemukan hambatan dalam mencapai tujuan yang saya inginkan, mungkin yang pertama saya lakukan adalah mencari referensi. Itu yang pertama. Kemudian selain itu saya bisa mendapatkan tips dari guru lain yang lebih berpengalaman dalam memotivasi siswa dalam belajar. Dan juga mungkin saya akan berdiskusi kembali dengan Ibu Enti jika berkenan mengenai masalah-masalah yang saya hadapi tersebut. Oke, luar biasa ya Pak Anton. Pak bisa menemukan referensinya, Pak mau berdiskusi dengan teman-teman untuk bisa menyelesaikan persoalan, dan Pak juga kalau ada hambatan, kita bisa saling berdiskusi lagi. Ya, saya juga siap bersedia untuk kita bersama-sama berdiskusi. Oke, yang terakhir ini Pak, apa yang Pak Antonius capai setelah dari sesi coaching kita hari ini, Pak? Oke, baik Ibu. Yang saya ingin adalah saya ingin mendapatkan ide-ide baru, strategi yang efektif untuk membantu anak-anak saya untuk kembali bersemangat dalam belajar. Seperti itu, Ibu. Oh iya, luar biasa Pak Antonius. Jadi Pak mau mendapatkan ide-ide baru dan lebih bersemangat lagi untuk mengembangkan pembelajaran dalam kelas supaya anak-anak bisa bersemangat kembali. Ya, ide bagus sekali Pak Antonius. Kita sama-sama berharap bahwa dengan berakhirnya sesi ini, apa yang Pak sudah sampaikan itu bisa berjalan dengan baik dan bisa menyenangkan anak-anak, anak bisa kembali fokus lagi. Iya, ya Pak Antonius begitu? Iya Bu. Terima kasih banyak Ibu Enti. Saya rasa sudah lebih termotivasi dan siap untuk membantu murid-murid saya untuk kembali bersemangat dalam belajar. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bu Enti atas waktunya.
Iya, sama-sama Pak Antonius. Saya juga sangat senang karena kita bisa berdiskusi bersama, kita juga bersama-sama untuk bisa mendapatkan permasalahan. Akhirnya yang tujuan bersama kita itu bisa dicapai, yakni anak-anak kita bisa lebih fokus lagi. Semua yang kita lakukan itu adalah demi kebahagiaan anak-anak kita. Iya Pak. Tetap semangat ya Pak Antonius. Siap, semangat Ibu, semangat. Iya. Oke, baik, terima kasih Ibu. Mohon izin karena masih harus kembali ke kelas lagi nih Bu. Iya Pak Antonius, saya juga masih ke kelas lagi. Ya. Jadi ada halangan, ada masalah baru kita berdiskusi lagi ya Pak. Ya, Selamat Pak siap. Antonius. Oke, terima kasih Bu. Iya.